Swastiastu, kembali bersama di channel kesayangan kita, Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Pura Aditya Jaya Rawamangun untuk belajar bersama nih kita semua tentang apa sih Hari Saraswati itu, kenapa diperingati, terus arti dari Hari Saraswati tersebut dan upacara-upacaranya. Baiklah, untuk teman-teman nanti kita bisa bertanya di salah satu pemangku yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun dan kita bisa langsung berdiskusi dengan Ketua Peradah DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan kita, Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, untuk pemirsa Santi Dharma Chandra, kali ini Santi sedang berada di Pura Aditya Jaya Rawamangun dan berada di samping Bli Brian Pase Maharta. Beliau adalah Ketua Peradah DKI Jakarta. Baiklah, untuk lebih lanjut nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Bi ya. Baik, Bli, bisa disalam dulu ke pemirsa Santi Dharma Chandra. Ya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Brian Pase Maharta, Ketua Peradah DKI Jakarta, dan sore hari ini kita akan berbincang tentang peringatan Hari Saraswati dalam perspektif pemuda Hindu. Baik, iya. Nah, untuk Bli Brian ini, untuk familiarnya biasanya dipanggil Bli Ibeng ya, untuk nama gaulnya. Baik Bli, ini kan Bli sebagai Ketua Peradah DKI Jakarta, mau tanya nih tentang arti Saraswati di kacamata pemuda Hindu itu bagaimana sih Bli? Ya. Jadi terima kasih Pak Santi. Ini suatu kesempatan yang bahagia juga ya bagi teman-teman juga. Kenapa di channel Santi Dharma Chandra ini dengan viewers yang sangat besar itu bisa memberikan suatu edukasi juga pastinya kepada teman-teman anak muda Hindu ya. Kalau di Peradah DKI kita sering juga bilang ini adalah generasi muda Hindu. Benar, gitu. ya. Kenapa? Ya kalau kita melihat dengan struktur dari bonus demografi ke depan gitu kan, otomatis ya tonggak dari peradaban di Indonesia juga kan, kita melihat bagaimana pemuda-pemudi di Indonesia itu harus memberikan suatu kontribusi juga. Kita melihat di peringatan Hari Saraswati yang sebenarnya memang dalam ritualnya itu kita mengerti bahwa Hari Saraswati sebagai turunnya ilmu pengetahuan. Oh baik, ya. Yang disimbolkan dengan Dewi Saraswati itu tadi. Nah, peringatan yang diupacarai setiap 6 bulan sekali ya dalam kalender Saka, yaitu tepat di Sabtu Wuku Waktu Gunung. Nah, kita merefleksikan bagaimana turunnya ilmu pengetahuan ini bukan kemudian kita hanya sekedar euforia perayaan atau persembayangan, bukan seperti itu. Baik, iya. Tapi dalam kita melihat kita harusnya mensyukuri dalam tradisi itu, kita mensyukuri bagaimana manusia makhluk ciptaan Tuhan ini Ida Sang Dewasa diberikan suatu sumber cahaya, itu sumber ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai widya. Dan dalam perayaan Hari Saraswati ini kita sebetulnya sedang merayakan bagaimana selain kita menganugerahi atas syukur kita untuk diberikan pengetahuan, dan juga kita sebagai simbol untuk melawan dari ketidakpengetahuan itu sendiri atau widya. Yaitu jadi untuk lebih semangat belajar kayak gitu kan. Baik. Oh ya, jadi untuk Bli Ibeng nih, harapannya untuk pemuda Hindu nih untuk lebih tentang di Hari Saraswati ini apa? Untuk harapan dari Bli Ibeng sendiri. Baik. Jadi salah satunya itu tadi sebagai ucap syukur kita atas kelimpahan ilmu pengetahuan, otomatis kita sebagai manusia yang diberikan akal itu bisa membuat suatu peradaban ataupun suatu kegiatan aktivitas yang benar-benar merefleksikan dalam ajaran Dharma pastinya. Baik, kan. Nah, di Peradah memang kita punya suatu cita-cita kita untuk melaksanakan Dharma agama dan Dharma negara, terutama untuk golongan pemuda. Dan di perayaan Hari Saraswati ini, tentunya kita selain merefleksikan dari turunnya ilmu pengetahuan tadi itu, yaitu tadi kita sebagai jembatan juga. Kalau kita bilang kita adalah jembatan untuk peradaban berikutnya kan gitu. Nah, bagaimana kita bukan sekedar mengucap syukur saja, tapi itu tadi akan ada pengembangan dari aktivitas
kehidupan kita. Misal kita selain untuk kehidupan di keluarga, otomatis pengetahuan ini penting untuk kita akan berkarir misalnya. Dari ilmu pengetahuan itu kita akan tahu pekerjaan apa yang bisa dilakukan untuk apa, untuk kita tadi supaya kita melakukan kehidupan ya dari bekerja kita akan mendapatkan penghasilan dan penghasilan itulah yang akan kita gunakan gitu kan. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita yang melengkapi kebutuhan primer juga. Gitu. Iya, baiklah. Itu tadi untuk 2 pertanyaan yang Santi sampaikan, Ge. Jadi untuk terakhir nih, kemarin kan Santi lihat di salah satu grup WhatsApp bahwasanya ada sensus tentang pemuda Hindu nih. Itu kenapa Beli Ibeng mencetuskan tentang sensus pemuda Hindu? Apakah hanya untuk kalangan Prada saja nih? Apakah ada anak pemuda lain boleh ikut yang mungkin pengen ikutan nih, aku pengen punya kegiatan yang positif, boleh nggak? Seperti apa, boleh dijelaskan dong Beli Ibeng? Ya, makasih Mbak Santi. Jadi ini sekedar kita sharing juga ya, kita mau memberikan informasi di Prada DKI Jakarta ini untuk mengawali tahun ini kita memang ingin merancang sejauh mana pertama jumlah pemuda Hindu gitu kan, yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Di data berarti ya? Ada di Karawang, kemudian yang di Banten, juga di Bogor, dan Depok. Nah, itu kenapa? Karena kita ingin mempunyai itu tadi data secara kuantitas dulu. Kuantitas jumlah pemuda Hindu ini ada berapa? Gitu. Iya benar. Nah, di sensus itu tujuan keduanya adalah kita ingin tahu peminatan teman-teman generasi muda sekarang ini seperti apa sih? Karena kita lihat di era transformasi sekarang ini semakin banyak peluang-peluang sebetulnya dalam arti peluang lapangan kerja, kemudian peluang untuk mencari ilmu ya, bisa sekolah ataupun kegiatan webinar online kan gitu. Itu sebetulnya sangat mudah dan tapi kalau tidak dikelola ataupun diberikan informasi yang baik, kita juga akan terpinggirkan kan seperti itu. Benar. Nah, tujuan dari kami untuk melakukan sensus peminatan ini supaya kita bisa mengakomodir, menjembatani teman-teman pemuda Hindu khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya, supaya kita tahu nih sejauh mana teman-teman yang peduli tentang pelestarian budaya misalnya. Misal kayak gitu. Kemudian yang ingin tahu tentang bisnis dan ekonomi kreatif misalnya. Luar biasa ya. Dan juga yang ingin tahu untuk politik dan pemerintahan. Kenapa penting? Salah satu 3 indikator ini tadi itulah yang sebetulnya menentukan nasib bangsa dan negara kita gitu. Maka kami dari Prada DKI melihat ini harus kita buat dan dengan tentunya ada pakai teknologi juga ya. Nah, nanti bisa ada linknya juga yang akan kita sharing juga ke tempe-tempe dan juga ke keluarga-keluarga umat Hindu yang lain supaya kita tahu nih generasi muda ini bisa sesuai tagline kita, siap berinovasi, galang kolaborasi. Wih, mantap. Galang kolaborasi itu sangat penting sekali ya. Jadi kita saling merangkul, saling memberikan semangat. Baiklah, itu tadi buat teman-teman untuk pemirsa Dharma Chandra, untuk yang para pemudanya nih, nanti bisa ikutan. Nanti untuk linknya nanti Santi cantumkan di bio ya. Baiklah, untuk Beli Ibeng sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat, memberikan semangat kepada para pemuda Hindu untuk selalu belajar, untuk selalu menambah pengetahuan. Baiklah, untuk Beli Ibeng boleh disampaikan pesannya, semangatnya buat para pemuda Hindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Kak Santi. Jadi di momen peringatan Hari Saraswati ini kita mari sebagai generasi muda tentunya kita adalah pelanjut dari peradaban di bangsa ini. Otomatis selain kita harus mengajikkan, melestarikan budaya-budaya leluhur, kita juga perlu untuk memikirkan, meng-create bagaimana inovasi-inovasi itu tadi bisa hadir dan bisa memberikan keuntungan ataupun kemanfaatan bagi kita semua. Baiklah, itu tadi wawancara dengan Bli Brian Pasek Maharta, yaitu Ketua Prada DKI Jakarta. Terima kasih untuk selalu setia di channel Santi Dharma Chandra. Kita akan kembali di episode selanjutnya.
Om Swastiastu. Baiklah, hari ini Santi berada di Pura Aditya Jaya Rawamangun didampingi dengan Bapak Mangku Agung. Swastiastu, Pak Mangku. Baiklah, kita akan tanya-tanya nih Pak Mangku, kenapa sih Pura Aditya Jaya Rawamangun yang ada di Jakarta ini identik dengan Saraswati? Boleh dijelaskan Pak Mangku? Sebelum kami menjelaskan kepada para Mas Dharma, para pemirsa dimanapun berada, kami akan mengambil dulu sejarah dari pura ini sepintas. Kenapa di sini ngambil Hari Saraswati sebagai puja wali dari Pura Aditya Jaya Rawamangun. Adapun sejarah pura ini tidak begitu saja didirikan, tapi dengan menjalankan Tapobrata Yoga Sumadi selama 42 hari, para sesepuh kita yang dipimpin oleh Ida Perdana Wayan Sideman dari Angkatan Darat, setelah menjalankan setiap subuh datang ke sini pukul melakukan sembahyang dan melakukan semadi, maka pada hari ke-40 beliau mendapatkan wangsit dari yang begawan yang meninggi di Pura Aditya Jaya ini, bahwa bila mana mau mendirikan pura dengan syarat yaitu Pejati, Sayut Dharma Wiku, Sayut Amata Jati, Amata Cita, Sayut Amuti Sakti, sama Tumpang Pitu, Prasita, setiap purnama tilam tumpak akan dan tegak odalanya dipakai Hari Saraswati. Oh baik. Nah, maka itu dari itulah sebabnya Perdana Wayan Sideman mengumpulkan kita semua, diajak rapat dan membicarakan hal itu, maka sepakatlah para sesepuh kita untuk mendirikan pura ini dengan catatan bila kita melanggar di dalam hal ini, maka akan terjadi kekacauan di umat itu. Maka itulah sebabnya kami sebagai penandita yang dari awal pura berdiri di sini tidak berani merubah atau melanggar hal tersebut, sajian tersebut. Maka itulah setiap Saraswati dipakai tegak odalan oleh Pura Aditya Jaya Rawamangun ini sesuai dengan paus yang didapat oleh Ida Perdana Wayan Sideman. Dengan demikian, kenapa kok Hari Saraswati dipakai tegak? Karena dengan pengetahuan kita akan bisa maju, dengan pengetahuan kita akan bisa mencapai segala sesuatu hal yang kita inginin. Karena itulah, karena Hari Saraswati adalah hari ilmu pengetahuan, hari turunnya wahyu dari Tuhan kepada umat manusia yang menerimanya pada waktu zaman dahulu kala. Baiklah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mangku tentang sejarahnya, tentang kenapa Hari Saraswati identik dengan Pura Aditya Jaya Rawamangun. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Mangku, kapan sih Hari Saraswati itu diperingati? Hari Saraswati diperingati yaitu pada Uku, Watu Gunung, Sabtu Umanis, Sabtu Legi. Kalau orang Jawa bilang Sabtu Legi, kalau di Bali bilang Sabtu Umanis. Pada waktu itulah Hari Saraswati diadakan. Kalau pada waktu hari normal, Saraswati diadakan dari pagi sampai jam 12. Setelah jam 12, jam 12 lewat sedikit, kita akan menyiapkan hari Puja Wali Pura Aditya Jaya. Yang mana hari Puja Walinya yaitu juga bertepatan itu dari jam 1 sampai jam malam jam 00 itu adalah hari Puja Wali Pura Aditya Jaya. Baiklah. Jadi untuk hari besok pas waktu Saraswati itu juga ada odalan juga di sini ya Pak Mangku ya? Baiklah. Untuk besok, besok pada waktu Sabtu Manis Watu Gunung ini diadakan Puja Wali sesuai
sesuai dengan peraturan pemerintah yang dimana kita mengadakan Pujawali dan Saraswati digabung menjadi satu. Ya. Itu dan seterusnya nanti akan diadakan persembahyangan sampai malam yang selalu dipimpin oleh Pinandise. Hanya pedanda hanya memimpin 2 atau 3 gelombang saja. Oh gitu. Dari pedanda Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Baiklah, itu tadi udah dijelaskan oleh Bapak Mangku Agung. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Mangku, harapan Pak Mangku di Hari Saraswati khususnya nih ke pemuda-pemudi Hindu itu apa Pak Mangku? Kami mengharapkan kepada pemuda-pemuda Hindu, kalau bertanya tentang agama atau bertanya tentang sejarah-sejarah pura, hendaknya betul-betul orang yang memahami sejarah itu, yang tahu dari awalnya, itu yang perlu ditanyakan. Jangan mendengarkan ocehan-ocehan umat yang lain yang tidak tahu seluk-beluk pura tersebut, sehingga akan menjadi pengetahuannya menjadi rancu atau tidak sesuai dengan apa yang kita kendaki. Oh baiklah, berarti intinya harus belajar di guru yang tepat mungkin istilahnya. Belajar dengan guru yang tepat yang betul-betul mengerti dalam sejarahnya. Iya. Baiklah, itu untuk harapannya. Baiklah Pak Mangku, sebelumnya Santi terima kasih sekali sudah hadir di Santi Dharma Chandra. Ini untuk syuting yang kedua kali ya Pak Mangku ya. Semoga besok acara odalannya, acara Hari Saraswatinya di Pura Aditya Jaya Rawamangun berjalan lancar ya pemirsa. Baiklah, untuk Pak Mangku nih terima kasih. Mohon ditutup dengan doa. Ya, mari kita bersama-sama kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga Nusantara ini selalu menemukan kedamaian, baik dalam rumah tangga kita sendiri, baik kita bermasyarakat, bernegara, maupun di alam semesta nanti. Semoga kita selalu damai. Untuk itu mari kita ambil sikap asana, Paramesanti awit. Om Santi 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 Om. Baiklah, itu tadi obrolan sangat seru sekali dengan Bapak Mangku Agung dan Bli Ibeng dari Prada DKI Jakarta. Buat teman-teman nih, buat pemirsa yang belum subscribe di channel Santi Dharma Chandra, like dan share untuk kita sama-sama belajar di Jalan Dharma, yaitu di agama Hindu. Baiklah, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mari kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.